You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Berkatilah ya Tuhan, baik hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar. Tuhan, tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kesempatan ini Tuhan berikan bukan sebagai sebuah rutinitas belaka, tapi kesempatan kita juga boleh datang memuji, memuliakan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Kita akan melihat satu tema hari ini yang diberi judul Blessed Assurance. Saya boleh minta laptopnya dibalik supaya saya bisa lihat sedikit. Oke, baik. Saya akan mulai mengajak kita melihat dalam satu ayat. Mari kita baca sama-sama Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Bukan ayat yang baru, tapi ini sesuatu yang kita tentunya sudah hafal ya. Mari sama-sama kita membacanya. 1, 2 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam kita memahami apa yang disampaikan oleh firman Tuhan secara khusus dalam bagian ini, saya ingin mengajak kita memperhatikan bahwa kekristenan melihat pergumulan kehidupan manusia dengan cara pandang yang sebenarnya dengan sederhana ya. Kalau kita perhatikan, bisa dicabut sebentar. Secara sederhana iman Kristen mengingatkan kita bahwa masalah mendasar kita bukanlah moral, namun spiritual. Ya, Oke, ya. Iman Kristen mengingatkan kita bahwa masalah mendasar manusia bukan moral, bukan kurang baik, namun spiritual. Bukan hanya karena kita tidak bermoral, tapi hidup yang bermoral saja tidak cukup untuk menjembatani apa yang memisahkan kita dari Tuhan. Itulah dosa. Tidak mudah memahaminya, tetapi saya pikir di dalam realita yang paling mendasar, inilah cara pandang yang Alkitab berikan kepada kita. Tentu dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya, saudara sudah diberitahukan tentang hal ini dan bagaimana karya keselamatan Yesus Kristus menjadi hal yang sentral di dalam iman percaya orang Kristen. Nah, kalau kita perhatikan karya keselamatan, apakah terlihat? Wah, saya maju sedikit ya. Karya keselamatan adalah anugerah Allah semata-mata, bukan karena perbuatan baik kita. Ketika kita memperhatikan apa yang Allah lakukan di dalam karya anaknya Yesus Kristus, saya menuliskan demikian. Dosa telah dikalahkan di kayu salib. Kematian Kristus merupakan dasar pengharapan kita, janji bagi kemenangan kita. Sehingga kalau saudara memperhatikan, salib dalam kekristenan merupakan satu-satunya jalan keselamatan. Dan salib itu memberikan tujuan yang baru bagi kehidupan manusia. Salib adalah cara Allah untuk menyelesaikan pergumulan dosa manusia. Perhatikan, di dalam kepercayaan yang lain, keselamatan dimengerti
percaya pada kemampuan diri sendiri. Jadi kalau kita bicara apa yang dipercayai, ya kamu lakukan ini, lakukan itu supaya selamat. Jika demikian, maka siapa juru selamatnya? Ya kita sendiri dong. Kalau kamu karena melakukan ini dan itu dan kamu selamat, maka harusnya siapa juru selamatnya? Ya diri kita. Karena apa yang kita lakukan yang menyelamatkan kita. Tetapi Alkitab memberikan pemahaman kepada kita bahwa bukan demikian. Keselamatan di dalam kekristenan adalah kita percaya pada apa yang Yesus lakukan bagi kita. Bedanya sangat mendasar. Bukan apa yang saya lakukan bagi Kristus yang menyelamatkan, tetapi apa yang Kristus lakukan bagi kita, itulah yang menyelamatkan kita. Sehingga kalau hari ini kita bicara blessed assurance, kita sekarang dalam dunia yang penuh ketidakpastian. Tetapi hari ini kita bicara sebuah kepastian yang mulia, blessed assurance. Maka kita tidak melihat kepada apa yang kita lakukan, yang tidak bisa menjamin apa-apa. Hari ini baik, besok kurang baik, lusa baik lagi, lusanya kurang baik lagi. Tidak ada jaminan. Tetapi karena keselamatan adalah karya Allah di dalam pengorbanan Yesus Kristus yang mati dan bangkit, maka kita percaya bahwa jaminan itu ada. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, memang kalau kita perhatikan, kekristenan berbicara tentang keselamatan dalam karya Kristus. Itu sangat mahal harganya, tetapi diberikan secara cuma-cuma. Sangat mahal harganya, tetapi diberikan secara cuma-cuma. Saya ingat sebuah ilustrasi, ada seorang anak yang di usia 21 tahun dapat mobil gratis dari papanya. Wah, ini mobil mahal yang dia sudah pengen juga. Umur 21 hadiah ulang tahunnya dikasih mobil. Anggaplah mobilnya mahal, harganya 500 juta ya. Dan dia tanya sama papanya, "Papa, ini gratis?" "Iya, gratis." "Untuk saya?" "Iya, untuk kamu. Ini kuncinya, itu mobilnya." Karena bukan cuma kuncinya yang penting ya, harus ada mobilnya. "Ini gratis, Pak." "Gratis." Betul, anak itu menerima secara gratis. Tapi siapa yang bayar harganya? Papanya. Kalau kita menerima keselamatan yang gratis di dalam Kristus, ingat, untuk itu Yesus membayar harga yang sangat mahal, yaitu dengan memberikan dirinya, nyawanya, menjadi tebusan bagi kita. Sehingga kita tidak mempermainkan keselamatan, tapi kita bersyukur, kita meresponinya dengan segenap kehidupan kita. Jadi kalau saudara hari ini kita bicara assurance, blessed assurance, seperti tema yang diberikan kepada kita, maka kita bisa berbicara hal ini karena kita menyadari bahwa keselamatan bersumber dari Allah. Kalau sumbernya kita nggak ada jaminan, saudara ya, karena kita itu terus berubah-ubah. Tetapi karena ini dari Allah, maka ada garansi 100%. Kekristenan berbicara tentang jaminan keselamatan. Apa dasar jaminan keselamatan kita? Ada semboyan yang dibilangnya begini ya, once saved, always saved. Sekali selamat ya tetap selamat, karena jaminannya adalah karya Allah sendiri. Kita baca beberapa ayat ya. Saya ajak kita lihat 1 Yohanes 5. Kita akan lihat ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Coba kita lihat sebentar ayat-ayat ini. Mari kita baca bergantian. Yang pria membaca 11, yang perempuan membaca 12. Kita bergantian sampai ayat 13. Mari yang pria mulai. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Sama-sama. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Kamu punya anak, kamu punya hidup.
percaya pada Yesus, maka kamu punya jaminan yang pasti. Dan Rasul Yohanes menuliskan ini kepada jemaat untuk memberikan mereka satu pemahaman akan hidup yang pasti dan teguh. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu. Apa yang kamu tahu? Bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Di dalam bagian lain kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 27 sampai ayat 29. Saya tidak menulis semuanya, saya kutip di sini buat kita ya. Mari kita baca ayat yang ada. 1, 2, iya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aman di tangan Yesus. Kita melihat inilah yang Tuhan berikan janji bagi kita. Sehingga kalau kita hari ini berbicara jaminan, ini bukan sombong-sombongan. Wih, orang Kristen kok pede amat sih bahwa dia pasti diselamatkan oleh Allah. Karena Allah yang memberikan janji itu dan menggenapkan di dalam karya anaknya Yesus Kristus. Jadi jaminan yang kita miliki itu jaminan yang kekal. Dulu, sekarang, maupun akan datang. Dijamin, saudara. Nah, di sini muncul masalah. Ada yang nanya, terus kalau jatuh lagi dalam dosa bagaimana? Saya pikir saya harus berbicara itu supaya kita tidak jadi orang Kristen yang arogan dan tidak punya kerendahan hati. Bagaimana jika jatuh kembali dalam dosa? Di Alkitab juga disampaikan ada jaminan pengampunan dosa. Apa yang menarik tentang hal ini? Ketika kita jatuh di dalam dosa kembali, ingat, itu tidak membatalkan jaminan keselamatan. Ya, itu tidak membatalkan jaminan keselamatan. Sama, ini ilustrasi sederhana seperti orang tua yang anaknya di rumah melakukan sebuah kesalahan. Maka waktu dia lakukan kesalahan itu, dia tetap anak, tidak ada yang berubah. Tetapi apa yang rusak? Nah, di sini kita mesti paham ya. Ketika kamu tinggal di rumah, anggaplah ada vas bunga mama yang sangat mahal, dibelinya dengan berbagai perjuangan, kamu hancurkan itu. Maka pertanyaannya, apakah kamu akan berhenti jadi anak? Tidak ya, tetap jadi anak. Coba lihat layarnya sebentar. Wajah saya muncul di situ ya. Yuk kita lihat 1 Yohanes 1. Oke. 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita baca sebentar ya ayat yang penting ini. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Oke, kalau belum terbuka silakan buka di HP teman-teman. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Bisa ditolong nih. Ini kalau digeser pasti dia akan susah lagi connect pointernya. Oke. Ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, iya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Perhatikan, ini janji Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Satu waktu saya ditanya, bukankah kalau kita bicara jaminan keselamatan, lama-lama kita jadi rajin berdosa? Kenapa? Kan tetap selamat. Perhatikan ayat yang ada di screen, mungkin sudah kelihatan. 1 Yohanes 3 ayat 9.
Saya bacakan dalam terjemahan NIV, New International Version. No one who is born of God will continue to sin, because God's seed remains in them. They cannot go on sinning because they have been born of God. Teman-teman ingat baik-baik. Orang yang sudah menjadi anak Allah tidak terus-menerus berbuat dosa. Bukan berarti tidak bisa berdosa, tetapi tidak akan terus-menerus berbuat dosa. Sebab sifat Allah sendiri ada padanya. Dan karena Allah itu Bapanya, maka ia tidak dapat terus-menerus berbuat dosa. Jadi kalau ada yang bilang, kalau kita yakin keselamatan jadi rajin berdosa, berarti dia tidak mengerti keselamatan yang sesungguhnya. Karena harusnya kalau dia mengerti karya keselamatan Kristus, dia tidak akan main-main lagi dengan dosa. Teman-teman coba bayangkan ya. Tadi hancurkan vas bunga paling mahal di rumah. Terus kemudian waktu mama bilang, oke, vas bunga ini memang sangat mahal, tapi kamu tetap anak mama. Tidak ada yang bisa mengubah fakta itu. Maka saya mau tanya, kalau kamu anak yang bertanggung jawab, apakah kamu akan bilang begini, bener mah, pecahin vas bunga dimaafkan. Oke deh, sekarang saya mau pecahin laptop, mau pecahin televisi, mau pecahin kulkas. Itu anak kurang ajar kan? Kalau kamu sudah ditebus oleh Kristus, lalu kemudian kamu responnya, Tuhan saya mau lagi bikin dosa ini, saya mau lagi lakukan yang sana. Itu tidak menunjukkan kualitas sebagai anak Tuhan yang sesungguhnya. Hal itu terungkap dalam kutipan yang saya ambil dari pendeta John Stott ya. Coba lihat, indah sekali kalimatnya. Dia mengatakan, sin and the child of God are incompatible. They may occasionally meet, but they cannot live together in harmony. Memang anak Tuhan masih bisa berdosa, seringkali masih jatuh dalam dosa, tapi anak Tuhan yang sejati tidak akan terus-menerus menikmati dosa. Maka ingat tadi ya, statusnya tidak berubah, tetap anak Allah, keselamatan adalah bagian kita. Maka ketika kita jatuh dalam dosa, yang rusak apa? Relasi. Status tetap, yang rusak relasi. Sama, pecahin vas bunga. Mama pulang takut ngomongnya, aduh nanti dimarahin mama. Itu yang rusak relasi. Makanya kalau yang rusak relasi, apa yang harus diperbaiki? Ya relasi. Makanya sikap yang benar kalau kita mau datang kepada Tuhan, disiplin pengakuan dosa. Di gereja kita punya kebiasaan itu ya. Ada waktu mengaku dosa kita. Kita mesti disiplin, sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh menyesal, dan miliki kerinduan untuk taat hidup sesuai dengan firman Tuhan. Masih bisa jatuh dalam dosa? Masih. Jangan main-main, jangan pikir, oh saya anak Tuhan gak bisa lagi berdosa. Ini mengingatkan kita, justru karena kita masih ada dalam dunia, kita perlu mawas diri. Keselamatan pasti, tetapi respon hidup menjadi tanggung jawab kita. Martin Luther, ya, kenal Martin Luther ya? Opung Martin Luther pernah mengatakan kalimat ini, bagi saya menarik. Dia bilang gini, saya tidak bisa melarang burung terbang di atas kepalaku, tapi saya tentu bisa menghentikannya membuat sarang di rambutku, atau menghentikannya menggigit hidungku. Wah, kalimat ini menarik. Dosa masih terjadi, yes. Tetapi kita punya pilihan. Kamu gak bisa bilang, abis pak, semua teman saya porno sih, jadi saya ikut porno. Aduh pak, semua teman saya ngerokok sih, jadi saya ikut ngerokok. Perhatikan, Martin Luther bilang apa? Saudara tidak bisa kontrol burung terbang di atas kepalamu. Jangan lewat sini, gak boleh lewat sini.
Yang kamu bisa kontrol adalah dirimu. Jadi kalau sudah tahu itu tidak tepat, ya jangan lakukan. Jangan kamu panggil lagi burungnya, ayo sini, sini. Ya. Ini jadi bagian penting buat kita. Dan bagaimana menjalani hidup yang sungguh-sungguh punya jaminan mulia itu. Maka ingatlah, saya tutup dengan sumber kemenangan bagi orang percaya. Bagaimana caranya kita menang? Ternyata Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sendiri. Pendeta John Stott mengatakan Tuhan memberikan 3 hal buat kita hidup bertahan di dalam dunia ini. Pertama apa? Dia berikan rohnya yang kudus. Roh Kudus diberikan, diam di hati orang percaya, menuntun kita hidup kudus. Apalagi yang Tuhan berikan? Dia berikan firman-Nya. Kita bilang apa? Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kayak Tuhan udah tahu nih, kamu hidup dalam dunia yang gelap, dunia yang berdosa, maka untuk bertahan kamu butuh firman. Itulah pelita bagi kakimu, terang bagi jalanmu. Dan yang terakhir, teman-teman ingat, kita butuh komunitas ya. Maaf, ada satu yang kurang di situ ya. Komunitas. Hiduplah bersama dengan saudara-saudara orang percaya yang lainnya. Karena itulah yang Tuhan berikan supaya kita tetap teguh. Ibadah seperti ini kita ketemu dengan orang percaya lainnya, mungkin ada kelompok-kelompok yang kecil, menjadi kesempatan kita boleh mengalami hidup yang terus-menerus dibangun di dalam Tuhan. Jadi hari ini setelah kita belajar dari apa yang saya sampaikan hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita. Keselamatan itu pasti sumbernya dari Allah, karena itu Allah yang menjaminnya. Tetapi bagian kita bukanlah mengusahakan keselamatan itu, tapi meresponinya dengan hidup yang taat. Orang yang yakin Yesus Tuhan dan Juru Selamat, dia juga akan yakin, aku mau hidup seperti Kristus di dalam keseharianku. Tuhan menolong kita bukan cuma jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku firman-Nya. Amin.